Saudara-saudara yang saya hormati, demikianlah keterangan pemerintah atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun anggaran 2011. Sebelum mengakhiri keterangan pemerintah ini, saya ingin menyampaikan bahwa pada sidang Dewan yang terhormat ini, bahwa pada kesempatan ini adalah merupakan kesempatan yang penghabisan bagi saya untuk berdiri di mimbar ini di hadapan saudara-saudara. Karena pada hari ini, tepat masa tugas saya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia akan berakhir. Saya mohon diri untuk berpisah. Telah cukup lama saya memikul tanggung jawab mewakili pemerintah di dalam bekerja sama dengan Dewan yang terhormat ini. Sejak masa bakti DPR sebelumnya, banyak suka, banyak duka yang kita alami bersama ketika di dalam kedudukan masing-masing kita berusaha menghasilkan berbagai keputusan dan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi kehidupan negara dan demi kepentingan rakyat yang saudara-saudara wakili di Dewan yang terhormat ini. Sering kita punya pandangan yang sama, namun juga tidak jarang pula harus berseberangan, berbeda, atau mungkin sekali-sekali terpaksa bertentangan. Sering saya menikmati juga dukungan dan pengertian yang saudara berikan, meskipun bukan tidak pernah terjadi salah paham secara timbal balik. Semua itu saya terima dan jalani dengan percaya serta berusaha keras untuk tidak melupakan bahwa pada dasarnya setiap pihak berniat memperjuangkan kepentingan negara dan rakyat Indonesia dengan semangat saling menghormati dalam berbeda pendapat yang paling tajam sekalipun. Saya bersyukur telah memperoleh kesempatan bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat dan bangga berada bersama-sama dalam peristiwa yang ikut membentuk sejarah bangsa ini. Dan dalam hal ini saya berterima kasih untuk semua bantuan yang diberikan baik langsung maupun tidak langsung. Saudara-saudara yang saya hormati, di dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sekaligus berkualitas, APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal dirancang untuk menjalankan fungsi baik sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat alokasi sumber daya di dalam rangka menggerakkan ekonomi, maupun sebagai alat untuk memperbaiki distribusi pendapatan antar kelompok pendapatan masyarakat. Kebijakan alokasi anggaran di dalam APBN akan diarahkan kepada upaya mendukung kegiatan ekonomi nasional di dalam memacu pertumbuhan ekonomi, namun pada saat yang sama ingin meningkatkan kualitasnya dengan juga memantapkan pengelolaan keuangan negara dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2011, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung oleh pemantapan tata kelola dan sinergi pusat dan daerah. Sedangkan belanja negara pada tahun 2011 diproyeksikan akan mencapai 1.204,9 triliun yang direncanakan akan dialokasikan melalui belanja pusat sebesar 840,9 triliun atau 69,8% dan anggaran transfer ke daerah sebesar 364,1 triliun atau 30,2%. Saudara-saudara anggota Dewan yang saya hormati, di dalam era globalisasi perekonomian setiap negara saling berhubungan dan saling mempengaruhi, di mana aktivitas dan fenomena yang terjadi di satu belahan dunia akan berpengaruh kepada kinerja perekonomian di belahan dunia lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik bernilai positif maupun negatif. Dengan demikian, penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2011 juga sangat dipengaruhi oleh situasi terkini dari perekonomian global.
Perekonomian global masih di dalam proses pemulihan akibat krisis keuangan dunia yang sungguh sangat berat pada tahun 2008. Perekonomian Amerika Serikat, Jepang, dan Cina, serta India menunjukkan tanda pemulihan dan kinerja yang semakin baik. Perbaikan ekonomi Amerika Serikat ditandai dari meningkatnya kapasitas produksi, menguatnya konsumsi dan daya beli rumah tangga, serta meningkatnya penyerapan tenaga kerja, serta meredanya laju rasionalisasi pegawai atau PHK. Hal senada juga terjadi di Jepang serta India, di mana aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat cenderung mengalami penguatan. Untuk Cina, perbaikan ekonomi bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun 2010 yang mencapai 11,3%, dan ini merupakan pertumbuhan tertinggi di dalam 3 tahun terakhir. Hal ini telah menimbulkan masalah baru bagi perekonomian Cina, yaitu ancaman terjadinya overheating terutama pada sektor properti. Sejalan dengan semakin membaiknya kinerja perekonomian global, optimisme masyarakat dunia akan pemulihan ekonomi global juga meningkat. Di dalam World Economic Outlook edisi April 2010, laju pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2010 diperkirakan meningkat mencapai 4,2% atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya dari World Economic Outlook Januari, yaitu yang hanya sebesar 3,9%. Meskipun secara umum kinerja perekonomian dunia terus menunjukkan sinyal perbaikan, namun situasi ekonomi dunia juga masih dikatakan rapuh dan penuh ketidakpastian. Pemulihan ekonomi saat ini ditopang oleh pasokan likuiditas global melalui intervensi kebijakan moneter yang sangat ekspansif dari banyak negara, serta kebijakan fiskal yang bersifat counter-cyclical secara masif di hampir semua negara. Kombinasi kebijakan tersebut telah menyebabkan kepercayaan mulai pulih dan ekonomi dunia mulai bergerak. Namun disadari bahwa kebijakan yang sangat ekspansif baik dari sisi moneter maupun fiskal pasti tidak akan bisa bertahan lama. Konsolidasi kebijakan dan exit policy dari krisis oleh negara-negara maju akan menciptakan situasi dan tantangan baru, yaitu likuiditas global yang akan berangsur-angsur berkurang, suku bunga global yang cenderung akan meningkat, dan pengetatan belanja serta kenaikan pajak di belahan dunia. Selanjutnya, penguatan nilai tukar tersebut memberikan sentimen positif terhadap laju inflasi di dalam negeri selama 4 bulan pertama tahun 2010, di mana laju inflasi melandai dan rendah. Sejalan itu, suku bunga SBI terus berada di dalam tren yang rendah sejak Januari 2009 hingga saat ini. Kinerja ekspor dan impor dalam 3 bulan pertama 2010 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 53,7% dan 57,3%. Sejalan dengan peningkatan kinerja ekspor tersebut dan juga impor, cadangan devisa terus mengalami penguatan dan telah menembus angka psikologis baru, di mana pada akhir April 2010, cadangan devisa Indonesia telah mencapai 78,58 miliar dolar Amerika. Pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun 2010 juga mencapai tingkat yang cukup tinggi, yaitu 5,7%, atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya sebesar 4,5%. Dengan konfigurasi kebijakan fiskal tersebut, defisit pada tahun 2011 diproyeksikan akan sebesar 118,3 triliun atau mencapai 1,7% terhadap PDB. Untuk menutup defisit, pemerintah akan mengupayakan melalui utang domestik dengan menerbitkan surat berharga negara sebagai sumber pembiayaan terbesar melalui beberapa strategi, yaitu penerapan front loading strategi, penerbitan SBN secara regular,
diversifikasi instrumen SBN, penerapan krisis manajemen protokol, dan pengelolaan risiko fiskal utang. Langkah-langkah tersebut akan menyebabkan pemulihan ekonomi dunia dapat mengalami kendala dan bahkan bisa mengalami perlambatan kembali. Ancaman dari sisi global juga muncul dengan adanya krisis ekonomi di daratan Eropa akibat kebijakan fiskal yang sangat ekspansif dengan tingkat defisit anggaran yang sangat tinggi di dalam jangka waktu yang lama. Hal ini menghasilkan krisis utang negara atau sovereign debt crisis. Negara seperti Yunani, Portugal, Italia, Spanyol, dan Irlandia berpotensi mengalami kondisi fiskal yang sangat berat dikarenakan rasio utang pemerintah yang jauh di atas tingkat maksimum yang disepakati di Eropa, yaitu 60%. Dan hal ini telah menjatuhkan kepercayaan masyarakat dan pasar kepada kualitas dan harga surat utang negara-negara tersebut. Situasi ini telah menyeret perlemahan mata uang euro. Situasi di Eropa tersebut akan berpotensi menyebabkan krisis keuangan yang meluas akibat dampak sistemik kepercayaan yang menurun, perlemahan mata uang Eropa, dan jatuhnya harga surat utang negara yang dapat berpotensi mempengaruhi kesehatan sektor keuangan dan perbankan. Krisis di Eropa kali ini mengingatkan kita bahwa kita dalam merumuskan kebijakan ekonomi tidak boleh sembrono. Kebijakan ekonomi yang buruk dan tidak sustainable seperti ekspansi fiskal, meskipun kelihatannya bisa memberikan solusi jangka pendek di dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, namun di dalam jangka panjang dapat menimbulkan krisis dalam yang serius. Indonesia harus terus menjaga agar kebijakan ekonomi disusun dengan kombinasi kehati-hatian di mana instrumen makroekonomi ditujukan untuk menjaga keseimbangan, stabilitas, dan kepercayaan, sedangkan kendala-kendala ekonomi yang sifatnya struktural harus diatasi melalui kebijakan reformasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Krisis Yunani juga telah memaksa negara-negara Eropa melakukan kebijakan penyelamatan. Saat ini kegoncangan sudah mulai agak ditenangkan, meskipun langkah korektif masih akan panjang dan pasti sulit, termasuk melakukan pemangkasan defisit anggaran yang pasti akan menyebabkan ekonomi melemah. Dengan demikian, situasi ekonomi Eropa masih menyimpan potensi ketidakpastian yang akan memberatkan pemulihan ekonomi dunia. Kombinasi antara tanda-tanda pemulihan namun disertai ketidakpastian di Eropa akan menjadi tantangan bagi ekonomi Indonesia saat ini dan ke depan, terutama di dalam merumuskan kebijakan fiskal tahun 2011. Saudara-saudara yang saya hormati, pemulihan ekonomi dunia memang telah berpengaruh positif pada kinerja perekonomian Indonesia. Dalam periode sejak pertengahan tahun 2009 hingga saat ini, stabilitas ekonomi terus terjaga yang ditandai dengan menguatnya indikator-indikator ekonomi makro. Nilai tukar rupiah terhadap dolar mengalami apresiasi atau penguatan sebesar 15% sepanjang tahun 2009. Dan hal ini terus berlanjut hingga bulan April 2010 ini. Pendapatan negara pada tahun 2011 direncanakan akan mencapai 1.086,7 triliun rupiah, artinya mengalami kenaikan 9,5% dari perkiraan pendapatan tahun 2010 ini. Perkembangan positif kinerja ekonomi global maupun domestik tersebut harus dijadikan momentum untuk melangkah optimis di tahun 2011 nanti. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 dirancang untuk lebih berkualitas, di dalam artian harus bisa memenuhi 3 syarat. Pertumbuhan yang harus mampu membuka lapangan kerja serta bisa menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Kedua, pertumbuhan harus bersifat inklusif dan berdimensi pemerataan. Serta ketiga, pertumbuhan ekonomi harus strukturnya ditopang secara proporsional oleh berbagai sektor pendukungnya, baik dari pendekatan agregat demand
maupun agregat supply. Pasti saya telah banyak berbuat dan melakukan kesalahan serta kekeliruan karena saya hanyalah manusia biasa dalam sikap, dalam langkah maupun ucapan. Untuk itu, dalam pertemuan terakhir ini, saya mohon keikhlasan dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat untuk memaafkannya dan perkenankanlah saya untuk mohon diri. Perkenankanlah saya untuk mohon diri dengan perasaan lega, dengan harapan agar melalui jalan masing-masing yang sudah ditentukan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, kita bersama-sama bekerja demi keselamatan dan kemuliaan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Sri Mulyani. Sukses Sri Mulyani. Calon Presiden. Calon Presiden 2014. Sejalan dengan tema RKP 2011 tersebut, potensi tantangan yang dihadapi pemerintah ke depan adalah di dalam menetapkan 3 sasaran pembangunan pada tahun 2011. 1. Sasaran pembangunan kesejahteraan, 2. Sasaran pembangunan di bidang demokrasi, dan 3. Sasaran penegakan hukum. Di dalam rangka mencapai berbagai sasaran pembangunan 2011 tersebut, postur APBN tahun 2011 disusun dengan prinsip dasar optimalisasi sumber-sumber penerimaan serta pelaksanaan efisiensi dan efektivitas di bidang belanja negara. Selain itu, penetapan besaran defisit akan didasarkan pada tetap terjaganya konsolidasi dan kesinambungan APBN serta memperhatikan kemampuan keuangan negara untuk bisa menutup defisit tersebut dari sumber pembiayaan yang tidak memberatkan di masa kini dan masa yang akan datang. Pada tahun 2011 dan 3 pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2011. Penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2011 pada pertengahan bulan Mei ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu Pasal 13 Ayat 1, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Secara substantif, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2011 disusun dengan berlandaskan pada rencana kerja pemerintah tahun 2011 yang merupakan perwujudan bersifat jangka pendek atau tahunan dari visi, misi, dan program kerja pemerintah sebagaimana tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah 2010-2014.